Terima kasih Yesus. Terima kasih.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Pada hari ini kami gereja-gereja bersatu hati datang ke hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan segala apa yang kami punya Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau menyucikan kami, dan Engkau menerima segala pujian syukur dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tanganmu. Masih setengah yang bersuka cita? Apakah setengah? Haleluya. Mari kita bersuka buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bergoyang juga ya. Ya, digoyang ke kanan, digoyang ke kiri, jangan diem aja. Nanti bisa jadi. Kau
Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar berada di bawah kaki Tuhan. Mari saya mengajak jemaat semua, kita berbalik badan, kita berlutut di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berlutut. Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang di rumah juga saya undang untuk kita semua berlutut. Jangan melihat kanan kiri, fokus pada Tuhan. Musim akan selalu berganti.
setiap lirik pujian yang mengatakan Tuhan selalu menolong kita. Apakah sampai detik ini kita masih percaya dengan pertolongan Tuhan? Tuhan selalu menolongku. Mari jemaat, selalu menjagaku. Selai rambutku, di rambutku, tak akan terjatuh karena seisimu.
Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami jemaat-Mu juga Tuhan dengan urapan yang sama, supaya kami boleh mengerti setiap firman, setiap isi hati yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami ingin duduk diam Tuhan, kami ingin dibentuk Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, menjadi jemaat yang rohani, sedewasa secara rohani ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu dan kami duduk diam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita kembali lagi datang untuk beribadah kepada Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita sama-sama mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita semua kesehatan, kekuatan untuk kembali menerima firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacakan ayat-ayat ini bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Untuk menghormati pembacaan Alkitab, kita berdiri semua. Saya akan baca ayat yang ketiga dan Bapak Ibu ayat yang keempat sampai seterusnya secara bergantian. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Masih ada satu ayat terakhir saya baca, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah khotbah tentang kedatangan Yesus akhir zaman ya, dan permulaan penderitaan menjelang hari Tuhan. Kita ada mendekat kepada hari di mana hari Tuhan. Saudara, masihkah kita bertahan sampai kesudahannya?
bertahan sampai kesudahan. Saya mengambil satu ayat pokok di sini di dalam ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Bertahan. Bertahan artinya tabah, berdiri teguh, bersabar. Di dalam hal apa? Di dalam menanggung segala cobaan, di dalam menanggung segala penderitaan yang diizinkan, yang diluaskan kepada setiap manusia, khususnya kepada setiap orang yang mengikut Yesus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, saya akan baca buat kita semua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini merupakan surat Paulus yang ditujukan kepada murid yang dikasihinya Timotius. Dia menunjuk satu evaluasi diri dan memakai dan memiliki kesadaran bahwa apa yang dia lakukan adalah supaya dia dapat mencapai yang namanya garis finish. Dan itu bukan berlaku hanya kepada dirinya, tetapi di ayat yang ke-8 di dalam 2 Timotius 4 dikatakan melainkan kepada semua orang. Semua orang siapa? Saya dan saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang mendengar firman Tuhan ini. Kepada mereka yang menanti, yang merindukan. Merindukan artinya satu keinginan yang begitu dalam tentang kedatangan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak orang berpikir tentang apa yang dituliskan di sini. Aku telah mengakhiri pertandinganku, pertandingan ini yang baik. Seperti ada satu berpikir bahwa Paulus ini seperti mau menjadi orang yang mau menonjolkan diri. Dia menjadi orang yang mau membanggakan diri. Tetapi segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu merupakan satu ilhaman Roh Kudus yang mengingatkan, yang mengajar setiap pengikut Tuhan untuk benar-benar mengawas-awasi diri di dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada banyak sekali gambaran bagaimana persiapan pengikut Tuhan di dalam menanti kedatangan Tuhan. Dan salah satunya yang kita bisa baca di sini di dalam 2 Timotius ada kata pertandingan. Jadi di dalam mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus, kita digambarkan seperti orang yang sedang ada di dalam era pertandingan, bertanding. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang ada di dalam pertandingan iman. Saya sudah membahas tentang iman. Dan kita sedang ada di dalam perjalanan menuju garis finish. Apakah kita akan dinyatakan menang atau kalah pada waktu sampai di garis finish? Siapa yang tahu? Kita yang akan membawa diri kita masing-masing ada di dalam perjalanan menuju garis finish. Dan sementara ini kita sedang ada di dalam lomba, di dalam pertandingan. Siapa saja yang ada di dalam pertandingan? Siapa yang ada di dalam pertandingan?
tidak semua orang yang ada di dalam pertandingan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak termasuk mereka di dalam pertandingan. Dan orang yang mengaku Kristen juga tidak termasuk di dalam pertandingan. Artinya banyak orang mengaku saya orang Kristen, saya pengikut Tuhan, KTP saya Kristen. Tetapi orang yang ada di dalam pertandingan adalah orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kamu Bapak Ibu, hari ini kita semua ada di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang hanya menjadikan diri saya mau datang ke Tuhan, tetapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya tentang kematian kebangkitannya, dia belum ada di dalam pertandingan ini, saudara. Kita berkata sudah sekian lama saya jadi orang Kristen, tapi kalau saudara, Bapak Ibu, kita semua belum percaya tentang Dia, belum mengaku dengan mulut kita dan menerima Dia di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belum ada dan belum termasuk di dalam arena pertandingan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mulai berpikir, karena di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang mana? Orang yang mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan, yang masuk dalam pertandingan, yang terus berlomba, yang terus memelihara iman, yang terus bertahan, dia akan memperoleh janjinya Yesus. Dia akan selamat. Bagaimana keadaan kita ketika kita berada di dalam pertandingan ini, saudara? Bagaimana kita membawa diri kita yang saat ini kita ada di dalam pertandingan menuju garis finish ini? Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada 4 hal yang Paulus sampaikan kepada Timotius dan kepada saya dan saudara, untuk kita mencapai yang namanya garis finish. Untuk setiap pengikut Yesus yang sudah menerimanya, hidup dalam kelahiran baru, dia ada di dalam area di mana pertandingan sedang dimulai. Maka yang harus kita perhatikan untuk supaya kita mencapai yang namanya garis finish, yang pertama adalah kuasai dirimu. Hal penguasaan diri ini sangatlah penting dalam pertandingan, Bapak Ibu semuanya. Penguasaan diri adalah satu dari 9 buah roh. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengontrol, untuk mengatur, untuk mengendalikan diri sendiri. Lebih gampang mengatur siapa? Orang yang di sekitar kita. Untuk mengatur, mengkontrol diri, terkadang kita lupa.
lebih senang melihat kesalahan orang, tapi lupa di dalam hidup kita ada banyak sekali kesalahan. Di dalam pertandingan ada orang yang mau cepat sampai. Dia menggunakan dengan berbagai cara menggagangkan orang lain atau mencari kesempatan supaya dia duluan yang menang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan perilaku seseorang dalam pertandingan dapat terlihat tak kala ia bisa menguasai diri sendiri. Jadi kedewasaan perilaku seseorang dalam pertandingan dapat terlihat tak kala ia dapat menguasai dirinya sendiri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, hebat ya. Adakah kita yang terus ada di dalam menguasai diri ini? Penguasaan diri itu penting, saudara. Di dalam area di mana kita sedang bertanding di dalam iman kepada Yesus untuk mencapai garis finish, jangan sampai di dalam area pertandingan itu kita menjadi orang-orang yang tidak dapat menguasai diri. Yang kedua, bagaimana keadaan kita ketika kita berada dalam pertandingan, yaitu masih di dalam 1 Timotius 4 ayat yang kelima, 2 Timotius 4 maksudnya. 1 Timotius 4 ya. Yang kedua adalah sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Seorang olahragawan, seorang atlet, dia tidak bisa menjadi seorang atlet dan tidak bisa masuk dalam arena pertandingan kalau dia tidak melewati yang namanya rintangan-rintangan, membentuk fisiknya. Bagaimana dia harus menjaga dirinya, harus makan makanan yang sesuai, harus melatih dengan lebih baik. Ada banyak yang harus dia lewati yang membuat seperti tidak nyaman bagi tubuhnya. Saudara, jika seorang atlet tidak bisa masuk dan tidak mau melewati apa yang ditentukan, maka dia tidak bisa masuk dalam arena pertandingan. Hal yang sama bagi setiap kita pengikut Tuhan. Kalau kita mau ada di dalam arena pertandingan iman, di sini dikatakan bahwa sabarlah menderita. Ada banyak penderitaan yang akan dialami oleh setiap pengikut Tuhan. Ada banyak rintangan-rintangan yang akan mendatangi kehidupan kita. Belum selesai yang satu, datang lagi yang lain. Belum lagi yang satu, datang lagi yang lain. Begitu banyak penderitaan yang mungkin akan membuat orang sampai kepada titik di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu di sana masihkah setiap pengikut Tuhan berkata, saya menerima dengan ucapan syukur. Saya harus sabar, saya harus kuat. Penderitaan yang datang hari-hari ini, firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Matius pasal yang ke-24 tadi katakan bahwa itu belumlah yang akan seperti yang akan terjadi ke depan. Belum seberapa, karena ada yang lebih buruk lagi yang sedang menanti di depan kita. Masihkah kita bersabar di dalam segala penderitaan ini? Kalau tidak sabar, saudara, orang yang tidak sabar di dalam pertandingan, tidak mau berlatih, hidupnya yang maunya seenak-enaknya, nggak akan masuk di dalam yang namanya pemenang. Yang ketiga,
Bagaimana keadaan kita ketika kita ada di dalam pertandingan ini? Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Oh, kalau pemberitaan Injil kan itu harus hamba Tuhan, harus orang yang sudah sekolah Alkitab. Saudara, menjadi seorang pemberita Injil artinya kita harus menjadi orang yang berani bersaksi tentang Injil, berani menceritakan tentang Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Berani menunjukkan identitas diri bahwa saya adalah pengikut Yesus. Ada banyak orang yang akan mengolok saya dan saudara. Ada banyak orang yang memperhatikan saya dan saudara di dalam arena pertandingan iman ini. Ada banyak yang menonton sejauh mana kita dapat bersaksi, kita dapat membawa diri ini kepada yang namanya saya adalah pengikut Yesus. Karena banyak orang takut menunjukkan identitas dirinya. Ada satu cerita dari anak-anak saya, saudara. Pada waktu saya menyuruh yang besar untuk berdoa, nanti kamu kalau di sana nanti berdoa ya. Aduh, mama saya malu. Lalu yang nomor 2 berkata, kan sudah diceritakan oleh tante ini di sekolah minggu. Kita nggak boleh malu untuk berdoa dimanapun kita berada. Baru yang besar berkata, oh iya, kalau kita malu berarti kita bukan anak Tuhan. Kita harus menjadi orang yang berani menunjukkan siapa diri kita. Kita adalah pengikut Yesus. Banyak yang akan membenci saya dan saudara. Banyak yang akan mengolok kita. Banyak yang akan mengucilkan kita. Lalu kalau kita tidak berada di dalam hal yang Paulus katakan, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi, maka yang timbul adalah cemoohan. Itu kan katanya orang Kristen, itu kan katanya anak Tuhan, itu kan, dan banyak sekali embel-embel yang akan diberikan kepada saya dan saudara kalau kita tidak bisa menjadi saksi bagi orang lain. Yang keempat, bagaimana supaya kita di dalam keadaan kita dalam bertanding, hal apa yang harus kita lakukan di dalam arena pertandingan itu? Tunaikan tugas pelayanan. Kita semua diberikan bagian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang santai, saudara. Jangan hanya menjadi orang atau pengikut Tuhan yang hanya mau menerima. Tapi apapun yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk kita kerjakan, tunaikan tugas pelayanan kita. Bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk mencari nama, tetapi lakukan itu karena itu bagian di mana kita harus berikan kepada Dia yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Jangan pernah menjadi jemaat yang mengukur segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kalau kita hanya menjadi orang-orang yang selalu mengukur sesuatu untuk Tuhan, maka bagian yang lebih parah, bagaimana kalau Tuhan mengukur kita? Ternyata yang didapati lebih ringan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di garis start dalam pertandingan itu penting. Tetapi di dalamnya sampai kepada garis finish, dan garis finish juga menentukan siapa pemenangnya. Sebab ada banyak kali yang kita bisa perhatikan,
cepat-cepat langsung mau ke garis finish. Tapi wasit bisa salah saudara menentukan siapa pemenangnya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, di jauh sana pada waktu orang akan melakukan pertandingan. Tetapi Tuhan kita, firman Tuhan berkata, Dia adalah hakim yang adil. Dialah wasit yang adil. Dia tahu siapa pemenangnya. Jika kita salah dalam bertanding, pada waktu kita sampai kepada garis finish, jangan sampai kita didiskualifikasi, dinyatakan gagal. Saudara, Lukas 18 ayat 8b dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus mengingatkan kita dengan berkata, tetapi jika anak manusia datang. Salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus adalah anak manusia. Kenapa? Karena jika Allah tidak menjadi manusia, maka kita tetap ada dalam keadaan berdosa. Anak manusia yang sudah memberikan dirinya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Kalau Yesus katakan, karena Dia tahu, kalau Yesus katakan, ketika Dia datang, adakah iman di bumi ini? Masihkah ada orang yang terus percaya kepadanya? Kenapa hal ini harus Dia ingatkan? Karena Yesus tahu pada saat Dia akan datang, ada banyak orang akan meninggalkan Dia. Ada banyak pengikut Yesus akan mundur dari Dia, karena tidak bisa bertahan di dalam pertandingan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di garis akhir saya katakan tadi ada banyak orang yang akan mundur, akan binasa. Mereka akan kehilangan iman. Kenapa? Karena tidak dapat memelihara iman saat ada di dalam pertandingan. Jangan sampai, dan saya berharap, saya berdoa supaya jemaat Alfa Omega tetap memelihara iman. Jangan ada di antara kita mundur dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang kita sebut, mereka yang tidak mengenal Allah, disebut kehilangan iman, itu hal yang wajar, hal yang biasa, karena mereka tahu belum mengenal Yesus. Tetapi Dia sudah mengingatkan, Yesus sudah mengingatkan saya dan saudara, pengikut Tuhan, bahwa kalau Dia datang, masihkah Dia menemukan iman kepada pengikutnya? Jadi pada Yesus kita menemukan garis finish. Disitulah titik kehidupan kita, dan iman menentukannya. Akan ada banyak kesukaran-kesukaran yang akan datang kepada saya dan saudara. Kesukaran yang kita alami saat ini belum seberapa. Ketika banyak orang yang mati syahid, ketika banyak orang yang kehilangan segala sesuatu, apakah kita juga masih bisa bertahan dan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus? Apakah kita masih melihat diri kita pada waktu di mana kesukaran, kesulitan datang, masihkah kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tidak mau menggolongkan mereka yang tidak percaya. Tapi banyak pengikut Tuhan menjadi orang-orang yang panik, takut wajar, ketakutan melanda. Apa yang akan terjadi? Bagaimana saya harus mendapatkan hal ini? Bagaimana saya harus memperoleh ini? Kalau saya tidak melakukan yang ini, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya tidak bisa begini dan begitu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apa yang akan kita lakukan saat keadaan itu terjadi? Firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan sampai kita ada di dalam golongan yang mundur dari Tuhan. Alkitab tidak memberikan tanggal, bulan, tahun Yesus datang, tetapi Alkitab sudah memberikan jawaban bahwa perhatikan keadaan sekarang. Perhatikan tentang keadaan-keadaan yang terjadi. Firman Tuhan memberikan jawaban bahwa semakin hari dunia bukan akan bertambah baik. Kesukaran-kesukaran akan bertambah. Kesulitan-kesulitan akan bertambah. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih hidup dengan santai-santai? Oh, saya masih muda, umur saya masih lama. Oh, saya sudah tua, jadi saya harus cepat-cepat terus bertahan, harus selalu setia. Yang muda berkata, karena saya masih muda, saya masih kuat, saya santai dulu, sedikit-sedikitlah. Setialah sama Tuhan. Tidak, saudara. Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Berbahagialah mereka yang mendengar dan menerima dan melakukan firman Tuhan. Teruslah berlomba, saudara, dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Pandang terus kepada Tuhan. Di belakang mungkin ada sesuatu yang nyaman bagi kita. Kita sulit melepaskan, tapi firman Tuhan mau lepaskan yang terkadang mengikat kita untuk tidak dapat mencapai garis finish. Apa yang membuat kita nyaman? Nah, ingat tentang istilah, dia masih terikat kepada keadaan dunia yang membuat dia nyaman. Akhirnya dia tidak bisa lagi untuk membalikan badannya. Saudara, di dalam perlombaan, ya, saya katakan teruslah berlomba. Teruslah berlomba dengan sungguh-sungguh, supaya jangan di saat yang menentukan itu kita dikatakan apa tadi? Gagal atau didiskualifikasi. Karena pertandingan kita berbeda dengan pertandingan olimpiade yang kita lihat, ya. Orang yang kalah, dia akan pulang dengan keadaan sedih, tapi di sana dia akan mulai belajar hal-hal apa yang harus saya perbaharui. Bagian mana yang saya harus melatih diri saya supaya pada waktu ada olimpiade kembali, saya akan memperoleh kemenangan itu. Dia pulang dengan berlatih, dia pulang untuk terus berlatih. Tetapi pengikut Tuhan, orang percaya yang sedang ada di dalam pertandingan, pada waktu kita sampai kepada garis finish dan hakim yang adil yang menyatakan didiskualifikasi, dinyatakan gagal, tidak bisa kita kembali dan berkata, saya ulang dulu ya Tuhan. Tuhan, tar dulu, saya ternyata harus berlatih dulu. Tidak ada lagi, saudara. Tidak ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk kembali dan berlatih lagi. Tidak ada. Selesai. Mari saudara, pertandingan iman kita tidak bisa diulang, tetapi teruslah berlomba. Haleluya. Jangan sampai kita menerima penyesalan.
Ya saya menyesal deh. Ya Tuhan ampuni. Hari ini kita masih menyesal dan kita minta ampun, Tuhan masih berikan pengampunan. Masih ada kemurahan. Masih Dia buka pintunya selebar-lebarnya. Tetapi kalau sudah sampai di akhirnya, saudara, kalau hakim menyatakan gagal, yang adalah penyesalan, penghukuman, dan penghukuman itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dibutuhkan komitmen dan tekad kita yang benar-benar untuk menjadi seorang atlet, seorang apalagi yang masuk dalam arena pertandingan. Miliki komitmen yang teguh, saudara. Dikatakan tadi kata bertahan, berdiri teguh, bertahan. Apapun yang terjadi, kita melihat jauh ke depan bahwa saya harus mencapai garis finish dan hakim menyatakan menang. Haleluya. Bertandinglah dengan baik, bertandinglah dengan sungguh-sungguh, dan akhiri pertandingan dengan memperoleh mahkota. Jangan sembrono dalam melakukan pertandingan. Jangan menjadi orang yang mau cepat-cepat. Jangan menjadi orang-orang yang maunya sampai duluan. Tetapi di dalam pertandingan kita harus lihat, kuasai diri, bersabarlah, jadilah orang yang berani bersaksi, dan terus melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sejauh mana takaran iman kepada Yesus di dalam hidup kita, di dalam keadaan hari-hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang bertahan sampai kesudahan. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, saya bacakan buat kita semua. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama saja ya, ayatnya ayat yang terakhir. Kiranya ayat ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Walaupun kesulitan begitu besar terjadi, tetapi ayat ini menjadi pegangan sampai kita di akhir finish. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saya baca dan bagi Bapak Ibu boleh membaca bersama. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi ada mahkota kebenaran yang tersedia bagi kita. Ada yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita. Ada sesuatu yang Dia sudah mulai persiapkan kepada kita. Jangan sampai pada waktu Dia mau memberikan mahkota kebenaran kepada saya dan saudara, di akhir garis finish kita mundur. Hati-hati. Kiranya Tuhan tolong kita semua hari-hari ini. Hidup kita hari ini adalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita tunjukkan bahwa saya ini dan saya itu, saya begini dan saya begitu. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Bertahanlah sampai kesudahan. Mahkota kemuliaan sudah tersedia bagi kita. Saya mengundang pemain musik singers. Kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Lagu pujian ini
kiranya menjadi satu semangat bagi kita dan satu doa kita. Tuhan, kami hidup karena anugerah. Tidak ada satupun yang aku banggakan dalam hidupku. Semua karena cinta. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan. Semua karena
dapat berjalan, terus berlomba, terus bertahan, sampai kami tiba di garis finish, di mana Engkau menanti untuk memberikan mahkota kemenangan kepada setiap kami yang tetap bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Roh-Mu yang akan selalu mengingatkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, setiap kegiatan yang dilakukan akan kembali di dalam gereja. Jadi info tetap akan diberitakan melalui WA grup jemaat bahwa ada perubahan-perubahan. Untuk hari Selasa ke depan ini melakukan ibadah kaum wanita melalui grup WA dan ibadah Joshua Generation di gereja di minggu yang pertama. Doa Kamis di dalam rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri kebaktian kita dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Persembahan dilakukan pada saat Bapak Ibu keluar. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan ajaib. Kami terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang sudah datang, apapun yang menjadi kerinduan dan doa mereka, Tuhan saja akan memberkati. Pekerjaan usaha, mata pencarian umat-Mu, pendidikan anak-anak mereka, diberkati Tuhan. Dan Tuhan terus jaga umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Apapun kegiatan mereka, Tuhan selalu pagari dan berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat melimpah bagi kami. Jemaat Tuhan yang ada di rumah pun akan menikmati berkat yang sama seperti apa yang kami terima di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan keadaan bangsa kami kepadamu. Dan yang terusnya akan memberkati bangsa kami. Berkati kota kami, berkati daerah lingkungan di mana kami tinggal. Kiranya pemeliharaan terus ada di dalam bangsa kami. Oh puji Tuhan, hikmat Tuhan ada bagi setiap pemerintah kami. Baik yang ada di pusat, di daerah sampai kepada RT RW. Tuhan mampukan mereka untuk dapat membawa masyarakat Indonesia melewati setiap keadaan-keadaan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Persembahan umat-Mu yang akan diberikan kecil ataupun besar, Engkau memberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan, mereka yang memberikan persembahan untuk pembangunan. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.